Mak. Cepet banget sih. Kobaran api membumbung tinggi dari atas atap Rumah Sakit Ashifa Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah, Selasa siang. Kobaran api muncul diduga akibat meledaknya genset karena hubungan pendek arus listrik. Ratusan pasien sempat panik dan keluar dari ruang perawatan dengan peralatan medis yang ikut dibawa. Beruntung tidak ada korban jiwa karena letak bangsal perawatan tidak berada di dekat 4 ruangan yang terbakar. Sedikitnya 4 ruangan di Rumah Sakit Ashifa terbakar, yakni ruang genset, gudang laundry, serta kamar jenazah. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Karyawan melihat adanya api dari ruang genset. Dari gensetnya itu tersebut meluap api seperti itu. Terus api itu membakar ruangan apa? Ada 4 ruangan, ada ruangan jenazah, kamar mayat, ada ruangan genset, ada laundry, terus satunya ada ruang gudang sarkas. Ya. Mas, Sementara kasus kebakaran rumah sakit kini dalam penyelidikan Polres Brebes untuk mengungkap penyebab kebakaran. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Kobaran api membakar 17 kapal nelayan yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari kapal KM Nusantara, kemudian merembet ke kapal-kapal di sebelahnya. Lebih dari 6 mobil pemadam kebakaran dibantu mobil BPBD setempat dan kendaraan water cannon milik Polres Pekalongan Kota dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal serta material yang mudah terbakar membuat petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, sementara polisi masih terus mendalami peristiwa ini dengan memeriksa beberapa saksi. Ya, sejauh ini kami mengerahkan semua anggota yang ada, termasuk juga dari negara terdekat ya, dari Kabupaten Batang, dari Kabupaten Pekalongan, kita kerahkan untuk membantu memadamkan kapal yang terbakar. Kesulitannya apa nih Pak? Kesulitan di lapangan yang pertama jelas armada kami memang selangnya itu memang kurang menjangkau lokasi kebakaran. Ya, jadi jarak jangkauannya memang terbatas. Namun kita akan berupaya semaksimal mungkin agar penanganan kebakaran ini segera selesai. Sudah berapa kapal yang terbakar? Ini kurang lebih itu hampir 17 kapal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai biliaran rupiah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi mengungkapkan penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang disebabkan truk alami remblong. Meski demikian, pemirsa, polisi masih menyelidiki hal tersebut dengan mengumpulkan bukti dan juga keterangan saksi. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, Selasa pagi kepolisian melakukan rekonstruksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi, Kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan dan faktor kesalahan pengendara. Kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang kemudian, atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti.
Kepolisian Polda Jawa Barat mengimbau bagi pengguna jalan agar tetap waspada saat menggunakan jalur Cipularang di cuaca hujan. Selain itu, diimbau juga bagi pengendara untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan secara berkala. Dari Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Novan Dwi Kusuma, Sadu Danto, iNews melaporkan. 7 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat sudah dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan domisili masing-masing. Sementara itu, sopir truk kontainer yang diduga jadi penyebab kecelakaan masih dirawat intensif dan mengalami luka cukup parah. 7 dari 28 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat sudah dirujuk dari RSU Abdul Rojak Purwakarta ke rumah sakit sesuai domisili. Selain permintaan dari keluarga, kondisi ke-6 korban mengalami luka ringan juga menjadi pertimbangan rujukan. Saat ini, RSU Abdul Rojak masih merawat 21 korban luka. 7 diantaranya mengalami luka berat dan akan menjalani operasi. Untuk 8 diantaranya semalam itu mereka dirujuk ke rumah sakit domisili karena sesuai dengan atas permintaan dari keluarga masing-masing itu. Kemudian untuk yang sisanya itu di 21 kurang lebih itu dengan luka ringan. Kemudian 7 diantaranya ada luka berat. Nah, dari luka berat ini diantaranya ada yang akan rencana operasi. Sementara itu, pengemudi truk bernama Rauf masih menjalani perawatan intensif. Rauf mengalami luka parah di bagian pinggang sehingga belum bisa dimintai keterangan. Sementara korban yang meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarga ke daerah Serengseng, Jakarta untuk dimakamkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 saat ini berada di exit Tol Jatiluhur, Purwakarta. Pemirsa, belasan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun saat ini berada di exit Tol Jatiluhur, Purwakarta. Rata-rata kendaraan mengalami kerusakan berat. Tim Inafis Polres Purwakarta memeriksa sejumlah bangkai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92. Tim Inafis juga melakukan pemeriksaan terhadap truk tronton, terutama di bagian depan, termasuk bagian pengereman. Rencananya Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT juga akan memeriksa truk tronton tersebut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Aksi tak terpuji dilakukan sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan Jembatan Gantung, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Para pengendara nekat membongkar separator bus Transjakarta karena terjebak kemacetan. Sebuah video amatir viral di media sosial memperlihatkan pengendara sepeda motor dan mobil terjebak kemacetan karena masuk jalur Transjakarta di halte Jembatan Gantung, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Tak ingin jalannya terhambat, sejumlah pengendara motor nekat membongkar separator bus Transjakarta. Mereka bersama-sama menggeser beton agar dapat dilalui kendaraannya keluar jalur Transjakarta. Menurut warga, biasanya kondisi seperti ini terjadi pada jam berangkat kerja. Kondisi jalan Daan Mogot kerap macet pada pagi hari sehingga banyak yang nekat masuk ke jalur Transjakarta. Terhambatnya arus lalu lintas itu karena adanya putar balik tak jauh dari halte. Tapi keadaannya begitulah Bang, ya, kita banyak yang masuk jalan. Ada yang lewat jalur busway karena macet ya. Jadi ya gitu, tiap hari lah. Pemotor tuh banyak yang lewat jalur busway. Meski kerap dijaga, para pengguna jalan itu biasa memanfaatkan kelengahan petugas yang berjaga di jalur bus Transjakarta. Dari Jakarta, Miftah Lugani, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan penganiayaan anak seorang anggota polisi. JPU menganggap perbuatan tersebut sebagai bentuk pembinaan dan dilakukan secara spontan. Membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.
Dalam sidang lanjutan di PN Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jaksa Penuntut Umum Kejari Konawe Selatan menuntut bebas guru honorer Supriyani. Tim JPU meyakini penganiayaan yang dilakukan guru Supriyani terhadap muridnya dilakukan sebagai tindakan pembinaan secara spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai korban. Selain itu, JPU juga menyatakan tuntutan bebas didasarkan pada hal yang meringankan terdakwa bahwa guru Supriyani belum pernah bermasalah hukum dan bersikap sopan selama di persidangan. Usai dituntut bebas oleh JPU, penasihat hukum guru Supriyani berencana menyatakan pembelaan atau pledoi. Hal ini dilakukan karena JPU sebelumnya menyatakan guru Supriyani terbukti melakukan penganiayaan. Karena malu saja misalnya mengakui bahwa sebenarnya tidak ada kejadian itu, jadi membuat tuntutan yang aneh. Dia menyatakan bahwa ada perbuatan tapi tidak ada mentionnya. Bagaimana tiba-tiba Ibu Supriyani mau tiba-tiba pergi memukul seorang anak? Ya, dia lagi posisi mengajar misalnya, Ibu Lilis juga lagi mengajar anak tersebut, tiba-tiba dia mau datang memukul. Jadi saya pikir tuntutan yang aneh. Ya, nantilah kita akan jawab nanti di pledoi ya, pembelaan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani akan kembali digelar pada 14 November mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Kapolsek dan Kadit Reskrim Polsek Baito dicopot pemirsa terkait dugaan uang damai dan penangguhan kasus guru honorer Supriyani. Kedua pejabat tersebut saat ini menjalani pemeriksaan Propam Polda Sultra terkait pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot imbas uang damai kasus guru honorer Supriyani yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin juga ikut dicopot. Kedua pejabat Polsek Baito saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra terkait kasus pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriyani. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, saat ditemui masih irit bicara, namun membenarkan adanya pencopotan kedua pejabat Polsek Baito. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Diketahui, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin meminta uang sebesar 50 juta kepada Supriyani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan pada salah satu siswinya yang juga anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. Sebelumnya, dalam persidangan pada 11 November 2024, penuntut umum Kejari Konawe Selatan membebaskan Supriyani dari semua tuntutan. Dari Konawe Selatan, Kendari, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah kekerasan dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di pondok pesantren, Kementerian Agama melalui Majelis Masyaikh meluncurkan aplikasi layanan pendidikan pesantren yaitu MM Layani di Jakarta. Pemirsa, peluncuran ditandai dengan pemukulan beduk secara digital. Melalui layanan ini nantinya akan ada standar baku bagi pesantren, mulai dari pengajar, kurikulum, hingga pengawasan yang memastikan tidak ada kekerasan serta pelecehan di lingkungan pesantren. Selain peluncuran aplikasi layanan pendidikan pesantren, pada acara ini Menteri Agama Nasaruddin Umar juga sekaligus mengukuhkan Dewan Majelis Masyaikh. Pondok pesantren itu kan seperti kain putih ya. Jadi kalau ada noda sedikit itu norak. Tapi mungkin di sekolah itu kain biru, kain coklat. Kalau ada nodanya itu nggak tampak itu ya. Nah itu cambuk buat kami semuanya ya, bagaimana supaya majelis masyaikh nanti ini merumuskan suatu tata tertib di lingkungan pondok pesantren yang bisa mengeliminir atau bahkan memproteksi segala bentuk kekerasan di pondok pesantren. Ya, kita melakukan upaya standar mutu yang ada di pesantren, standar minimal maksud saya, bukan standar maksimal. Kita tahu 41.000 pesantren di seluruh Indonesia itu tentu harus ada standar minimal yang dilakukan pesantren. Standar keilmuan, standar guru, standar kompetensi, kemudian standar kepengasuhan itu tadi yang saya kira penting.
Gara-gara terjerat hutang, seorang kepala desa di Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur nekat menggadai mobil ambulans milik desa. Tidak hanya ambulans, sepeda motor milik perangkat desa juga turut digadai. Sudah 1 bulan mobil ambulans milik desa Kampung Baru, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang terparkir di rumah salah seorang warga. Penyebabnya mobil ambulans tersebut telah digadaikan oleh Kepala Desa Kampung Baru sebagai jaminan atas utang sebesar 10 juta rupiah. Awalnya Kepala Desa menggadaikan motor milik istrinya kepada warga tersebut. Namun motor diambil oleh istri sang Kepala Desa, sehingga warga penerima gadai terpaksa mengambil mobil ambulans sebagai jaminan utang. Tidak hanya ambulans, sebelumnya motor milik salah satu perangkat desa juga digadaikan oleh Kepala Desa dan sampai kini belum dibayar. Waktu pertama aku vario digadaikan, varionya Bulura, nah, terus varionya itu diambil Bulura, otomatis kan yang punya uang itu minta barang lagi, terus barangnya Lurah kan nggak ada sudah, paling ya terpaksa siaga itu dibawa, ngoten ceritanya. Nilainya sampai berapa itu Pak? Kemungkinan 10 atau 20 sampai 20 lah. Saat hendak dikonfirmasi, Kepala Desa sudah beberapa bulan tidak masuk kantor. Atas kejadian ini, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jombang akan memanggil Kades yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainus melaporkan. Terima kasih, ada kembali di Ainus Pagi, pemirsa. Seorang pria lansia dievakuasi bersama kedua anaknya usai 4 hari terjebak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan terpisah dari istri dan kedua anaknya yang lain. Sementara sebelumnya ratusan pengungsi di Desa Hikong, Kabupaten Sika harus dipindahkan akibat terdampak guguran material. Saat ini gunung meletus, gunung meletus, boru gunung meletus, orang semua selari, boru. Petugas kepolisian harus membopong Alosius dari kediamannya untuk dievakuasi ke tempat pengungsian bersama 2 anaknya. Lansia yang sulit berjalan ini hanya dapat menunggu pertolongan saat terjebak selama 4 hari di kediamannya. Alosius harus terpisah dari istri dan 2 anaknya yang lain yang terlebih dahulu dievakuasi ke tempat pengungsian. Usai dievakuasi, pria lansia ini dibawa ke posko pengungsi di Desa Oputobi, Kecamatan Titehena untuk bertemu dengan anggota keluarganya yang lain. Tangis haru anggota keluarga Alosius pecah saat pihak kepolisian berhasil mengevakuasi pria lansia tersebut. Sebelumnya petugas gabungan memindahkan 300 pengungsi di Desa Hikong, Kabupaten Sika menuju posko Desa Konga. Ratusan warga ini dievakuasi kembali karena terdampak guguran material Gunung Lewotobi laki-laki. Abu vulkanik yang menyebar di wilayah sangat tebal dalam 2 hari belakangan yang berpotensi berdampak pada kesehatan para pengungsi. Karena debu abu vulkanik ini lebih banyak mengarah ke arah Momere, sehingga di sana terdampak. Memang mereka mengungsi, tapi kebanyakan mereka di sana tidak merasa aman karena abu vulkanik. Yang banyak material dari abu ada Gunung Lewotobi ini terbawa sampai ke arah Hikong, tempat-tempat mereka mengungsi. 7 unit truk dikerahkan untuk mengangkut ratusan pengungsi beserta barang milik mereka. Dari Flores Timur, Joni Nura, Ainus melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. Kelima tersangka berperan sebagai afiliator dan mendapat keuntungan belasan juta rupiah. Mahal.
Tim Satgas Astacita Reskrim Polres Cimahi mengamankan 5 selebgram asal kota Cimahi dan Bandung Barat karena terlibat judi online. SN, SG, Nil, Dam, dan Ava ditangkap setelah mempromosikan judi online lewat media sosial mereka. Para tersangka berperan sebagai afiliator dan mempromosikan judi online lewat postingan Instastory mereka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 ponsel, bukti postingan judi online dan akun media sosial kelima tersangka, serta postingan situs judi online. Salah satu selebgram yang juga merupakan ibu rumah tangga mengaku baru menjalankan aksinya selama 6 bulan dan sudah dapat keuntungan 11 juta lebih. Polres Cimahi melakukan pengungkapan dengan tersangka 5 orang. Kemudian modusnya adalah para pelaku ini menggugah postingan baik cerita atau story di akun sosial media di Instagram, kemudian disematkanlah link-link unggahan di ceritanya yang dilakukan oleh para pelaku itu, link-link judi, akun judi. Sehingga pada saat kita klik story-nya, secara otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasi judi online yang memang sangat meresahkan di Indonesia. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menangis saat mendengar curhatan ibu-ibu tentang dampak judi online yang mereka rasakan. Tidak hanya harus membanting tulang, bahkan ada juga yang harus bercerai akibat suami kecanduan judi online. Alhamdulillah masih bersyukur walaupun sampai ke judi itu jahat, sampai kita divorce gitu. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menangis mendengarkan curhatan warga saat acara literasi digital dalam pencegahan judi online di lingkungan sekolah dan masyarakat di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Dalam acara ini banyak ibu-ibu yang curhat tentang bahaya judi online yang mereka rasakan. Ada yang harus banting tulang memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sang suami kecanduan judi online. Bahkan ada yang harus bercerai karena tidak tahan dengan suami yang kecanduan judol. Ini kan judi online, pinjaman online ini kan sampai ke ranah masuk di kamar, di ruang sangat privat. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan masyarakat, terkhusus ibu-ibu. Toh ibu rumah tangga ini yang paling banyak juga merasakan, ya, misalnya suaminya terpapar judi online, mereka yang merasakan susu anaknya nggak cukup, makanan nggak cukup, dan lain-lain. Itu perempuan yang paling merasakan. Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan wilayah Cilincing merupakan salah satu daerah dengan jumlah pemain judi online tertinggi di Jakarta. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan respon soal wacana pemeriksaan Budi Ari terkait judi online. Kapolri menyebut jika ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada nama tertentu akan langsung diperiksa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap Polri membuka peluang terhadap semua pihak yang terlibat untuk diperiksa dalam kasus situs judi online. Pernyataan itu disampaikan Listio Sigit Prabowo merespon dugaan keterkaitan antara mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi dengan kasus situs judi online yang melibatkan beberapa pegawai di Kementerian Komdigi. Kepolisian terus mendalami keterangan dari 2 orang pelaku yang tertangkap di Malaysia.
tidak menutup kemungkinan jika ditemukan bukti yang cukup yang mengarah ke nama Budiari Setiadi akan diproses oleh polisi. Ini kan Budiari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budiari juga nanti akan dimintai keterangan begitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdiki. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Sementara itu Budiari memberikan respon usai namanya dikait-kaitkan dengan kasus situs judi online. Ia mengaku siap diperiksa dan mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus judi online. Dia mau ke luar negeri gimana Pak? Pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap dipanggil juga Pak. Pasti enggak. Berarti siap pasti nggak terlibat Pak? Ya. Apa kenal nggak Pak Mas tugas pegawai Komdiki yang diperiksa Pak? Ya tahu lah nama. Nama Budiari diduga terkait dengan praktek pemeliharaan situs judi online di lingkungan Kementerian Kominfo di era kepemimpinannya. Hingga kini, polisi telah menetapkan 18 orang tersangka atas kasus situs judi online. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdigi, sementara 8 lainnya adalah warga sipil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa 2 anak buah Thomas Lembong sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sementara itu, tim hukum Lembong mengajukan pra-peradilan karena menilai penetapan tersangka mantan Mendak tersebut tidak sah. Kejaksaan Agung memeriksa 2 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi impor gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan 2 saksi tersebut merupakan bawahan Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan. Namun demikian, Kapus Penkum enggan menyebut materi pemeriksaan secara detail. Peran-peran beliau, ya kan, dia kan sebagai saksi. Kalau saksi itu apa? Apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui tentang peristiwa ini, ya kan? Itulah peran saksi. Berarti bagiannya sebagai pekerjaan di bidang ya, sebagai kementerian. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Atas penetapan tersangka ini, tim kuasa hukum Tom Lembong mengajukan pra-peradilan dan telah mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka Lembong tidak sah karena menilai penyidik Kejaksaan Agung tidak memiliki alat bukti yang cukup dan tidak memperlihatkannya ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan, Sobirin Nur atau Paman Birin, dalam sidang pra-peradilan. Paman Birin sendiri yang sempat dinyatakan hilang tiba-tiba muncul memimpin apel. Sidang putusan terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sobirin Nur, tersangka kasus dugaan suap proyek di Kalimantan Selatan digelar pada Rabu sore di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi dihadiri oleh tim kuasa hukum Sobirin Nur atau Paman Birin dan juga kuasa hukum dari KPK. Dalam pembacaan putusan, Hakim Tunggal menyatakan penetapan Sobirin Nur sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi dalam lingkup dinas PUPR dinyatakan tidak sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menerima dan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan dari pemohon Sobirin Nur. Hakim juga menyatakan KPK dalam menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka tidak sesuai ketentuan hukum. Atas nama Sobirin adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karena penyidikan hukum tidak mempunyai kekuatan membuktikan. 6. Menghukum termohon untuk bagi sejumlah nihil. 7. Menolak selain dan selebihnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur muncul kembali dan memimpin apel di kantornya setelah sempat dilaporkan hilang oleh KPK. Sudah menunjuk pelaksana begitu ya, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali, maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui, ya ketika kemudian aktif kembali ya pasti akan dilakukan penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. KPK sebelumnya telah menetapkan Sahbiri Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalsel. KPK juga minta uang 13 miliar rupiah terkait kasus ini. Proyek yang menjadi objek perkara adalah pembangunan lapangan sepak bola senilai 23 miliar rupiah, pembangunan gedung sub-sub terpadu senilai 22 miliar rupiah, dan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai 9 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan Sidul disambut meriah nyanyian Persija, yaitu Jakarta Kota Gue. Anak-anak muda Tanah Abang pendukung Persija menyambut Rano Karno saat tiba di Pasar Tanah Abang siang tadi. Mereka menyanyikan lagu Persija Jakarta Kota Gue dengan penuh semangat. Sidul berkeliling Pasar Tanah Abang mulai dari Blok A hingga Blok B. Tidak hanya berkeliling, Sidul juga menyapa pengunjung dan berdialog dengan para pedagang Pasar Tanah Abang. Dul menampung aspirasi pedagang yang berharap nasib mereka diperhatikan di tengah gempuran jualan online. Efeknya, karena itu lama-lama kan akan mengalokasi yang kemudian nanti kita akan ada treatment khusus untuk penyewa gedung. Jadi mudah-mudahan kita bisa membantu. Dan alhamdulillah kan pemerintah pusat juga sudah memberikan semua UMKM kan pinjaman di bank sudah dibuktikan, itu arti indikasi bahwa ekonomi Indonesia akan mulai bergerak. Sebelum belusukan ke pasar, Dul sempat berkampanye di pelataran Istana Kurma di Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang. Dul bersama tokoh Betawi Bim Benyamin bernyanyi bersama lagu Sidul Anak Betawi. Dul juga berorasi menyampaikan program-program unggulannya jika dirinya terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta mendatang. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menerima dukungan dari warga saat melakukan belusukan ke Ciracas, Jakarta Timur. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono berkomitmen akan membenahi pendataan warga miskin saat belusukan ke Cilandak, Jakarta Selatan. Membenahi lingkungan kumuh Jakarta menjadi ruang terbuka hijau merupakan salah satu program yang akan diusung pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono. Pasangan nomor urut 1 ini juga berjanji menciptakan 1 juta lapangan kerja bagi pemuda Jakarta dan mendukung pengembangan pelaku UMKM serta program 1 RW 1 miliar demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Hal ini terungkap saat Ridwan Kamil belusukan ke Ciracas, Jakarta Timur bersama komunitas relawan Sarana Informasi Ahmad Azran Peduli. Ya, nanti ada konsepnya mengatasi kekumuhan tidak harus selalu menggusur ya. Bisa kita tata ulang, warga tetap tinggal di tempat yang semula. Sementara itu saat belusukan ke Cilandak, Jakarta Selatan, calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono merespon keluhan masyarakat tidak mampu yang belum tersentuh bantuan. Mantan Menteri Pertanian ini berkomitmen untuk memperbaiki serta memaksimalkan peran RT RW melalui dana pengembangan RT RW 1 miliar rupiah yang salah satunya dapat digunakan untuk pendataan dan pemberdayaan masyarakat miskin di Jakarta. Ini masih suka ada keluhan-keluhan seperti itu di lapangan. Makanya nanti peran RT RW ini akan benar-benar kita tingkatkan dalam konteks pendataan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jika terpilih, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono akan menjadikan Jakarta sebagai Jakarta baru, Jakarta maju dengan menuntaskan permasalahan transportasi, pengangguran hingga pemenahan lingkungan kumuh. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 TV kabel berlangganan di Kota Palu dilaporkan ke Polda Sulawesi Tengah oleh PT Digital Vision Nusantara atau MNC Group. Sementara itu Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara kembali melanjutkan sidang perkara pelanggaran hak cipta oleh TV kabel yang meredistribusi siaran MNC Group tanpa izin. SWAT TV Palu dan Rakit TV Palu resmi dilaporkan ke Polda Sulawesi Tengah oleh Area Manajer Sulawesi Vision MNC Group, Andi Rian Diantenri Vene, Selasa 5 November 2024 lalu. Diketahui SWAT TV dan Rakit TV diduga melakukan penayangan siaran televisi melalui jaringan kabel tanpa izin yang kemudian dibebankan kepada pelanggan mereka. Tindakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan melindungi industri penyiaran dari praktik ilegal yang merugikan. Atas laporan ini, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka menyiapkan secara analog, di mana untuk siaran MNC Group itu harus disiarkan melalui digital dan harus ada izin resmi dari kami seperti itu. Kami sudah berapa kali mencoba untuk koordinasi dengan mereka, tapi sampai saat ini tidak ada etikat baik dari pihak terlapor. Benar bahwasanya Polda Sulawesi Tengah telah menerima laporan tentang dugaan tindak pidana hak cipta, informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan konsumen yang disampaikan oleh Saudari Andi Diantenri Vene sebagaimana laporan polisi nomor LP 246 Romawi 11 tahun 2024 SPKT Polda Sulawesi Tengah. Sementara itu, Pengadilan Negeri Ternate Maluku Utara kembali menggelar sidang perkara pelanggaran hak cipta dengan terdakwa M. Bahmid dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Selasa siang. Jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi dari Vision dan 4 FTA MNC Group. Para saksi mengungkapkan bahwa terdakwa selaku pemilik perusahaan TV kabel Bintang Kejora tidak memiliki hak atau izin untuk menyiarkan konten atau tayangan dari MNC Group. Memang tidak pernah ada kerjasama tersebut dan juga mengenai izin-izin yang diberikan oleh Kominfo dan juga KPID. Tapi menyatakan bahwa izin dari Kominfo untuk izin penyiaran memang ada, tapi izin untuk menyiarkan channel-channel MNC Group itu tidak dimiliki oleh pihak. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum juga membuka sejumlah bukti kuat berupa alat yang digunakan terdakwa serta bukti terdakwa menyiarkan siaran MNC Group. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya. Dari Palu, Sulawesi Tengah dan Ternate Maluku Utara, Jamie Hendrik, Ismail Sengaji, iNews melaporkan. Pihak Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat membenarkan adanya 7 tahanan yang telah melarikan diri. Ketujuh tahanan narkoba itu berhasil kabur usai menjebol teralis ventilasi kamar dan keluar dengan merangkak melewati gorong-gorong saluran air. Inilah wajah ketujuh tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat yang nekat melarikan diri pada Selasa pagi. Ketujuh tahanan kasus narkoba tersebut adalah Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaluddin, Anas Al-Karim, serta Mary Januar. Insiden kaburnya 7 tahanan diketahui sekitar pukul 7.50 pagi saat pergantian shift antara regu jaga malam dengan regu jaga pagi. Kecurigaan petugas muncul saat mendapati pintu kamar nomor 16 Blok S terkunci dari dalam. Para tahanan kabur dengan cara menjebol teralis ventilasi kamar dan turun menggunakan kain sarung yang telah disambung. Ketujuh tahanan kemudian menjebol beton penutup saluran air, lalu merangkak melewati saluran air untuk mengarah keluar rutan. Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Humkam DKI Jakarta, Tony Nainggolan, ketujuh tahanan yang kabur 6 orang masih berstatus terpidana, sementara 1 orang lainnya telah menjadi narapidana. Rutan kelas 1 Salemba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencari, menangkap kembali warga binaan yang melarikan diri tersebut. Pihak Kanwil Kumham DKI telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh petugas jaga malam guna mengungkap ada tidaknya keterlibatan orang lain dalam proses pelarian 7 tahanan tersebut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia, Kevin Dix, tiba di Indonesia Selasa sore. Kevin Dix dipastikan bisa bermain membela Timnas Indonesia melawan Jepang Jumat 15 November mendatang. Pemain baru Timnas Indonesia, Kevin Dix, tiba di Bandara Soekarno-Hatta Selasa sore. Setibanya di bandara, Kevin Dix langsung bergegas menuju mobil. Rencananya, Kevin Dix akan bertemu dengan pelatih Sintayong sebelum memulai latihan bersama para pemain timnas lainnya. Kedatangan Kevin Dix merupakan sinyal bahwa dirinya siap bermain melawan Jepang Jumat 15 November mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa syukur atas kepastian Kevin Dix membela timnas melawan Jepang. Dengan pengalaman panjang di kancah Eropa, Kevin Dix dipastikan menjadi amunisi baru bagi timnas untuk menjalani fase kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemain Timnas Indonesia lainnya memulai latihan perdana hadapi Jepang dengan latihan ringan di hotel. Mereka akan hadapi Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat esok. Timnas Indonesia jalani latihan perdana di hotel setelah berkumpul untuk persiapan menghadapi laga Jepang dan Arab Saudi. Tidak hanya pemain yang tampil di liga lokal, pelatih Sintayong juga memanggil pemain abroad. Di latihan perdana ini, timnas hanya berlatih ringan, mulai dari lari-lari kecil hingga berlatih di gym. Latihan ini bertujuan untuk tingkatkan kebugaran para pemain sebelum jalani latihan sebenarnya di lapangan. Skuad Garuda akan hadapi Jepang pada Jumat 15 November dan kemudian lawan Arab Saudi di Stadion GBK. Pelatih Sintayong memanggil 27 pemain termasuk pemain yang tampil di luar negeri seperti Martin Pas, Ragnar Oratmangun hingga Jay Itzes. Bek FC Copenhagen yang sedang dalam proses naturalisasi Kevin Dix diperkirakan juga akan memperkuat timnas. Sementara itu, timnas Jepang menggelar latihan perdana jelang menghadapi timnas. Dalam latihan yang digelar di lapangan A Gelora Bung Karno hanya diikuti oleh 6 pemain. Setelah tiba di Indonesia, timnas Jepang langsung menjalani latihan perdana di lapangan A Gelora Bung Karno. Latihan baru diikuti 6 pemain, yakni 4 pemain abroad dan 2 bermain di liga lokal. Para pemain menjalani latihan ringan dipimpin oleh pelatih Hajime Moriyasu. Meski baru diikuti 6 pemain, Samurai Biru menginformasikan pemain lainnya sudah datang ke Indonesia, namun tak diikuti latihan. For the match, we will win. You will win. Okay. We are strong, very strong. That's why, okay, we will win. So you guys will train in Indonesia. Good team, huh? Good team. Good team. Indonesia is a good team. Yeah, good team. Okay. So they grow up. how about the score, sir? The prediction of the score. Difficult score. But okay, we will win. Sementara itu, sejumlah pemain timnas Indonesia sudah berkumpul, baik yang datang dari klub mereka di Eropa maupun dari klub lokal mereka. Pemain abroad yang sudah hadir yakni Justin Hubner, Ivan Jenner, Martin Paes, hingga Sandy Walsh. Sementara mayoritas pemain yang bermain di klub 1 Liga Indonesia sudah hadir. Latihan timnas akan segera digelar di Kompleks Senayan, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bek FC Twente, Mes Hillers, dipastikan absen membela timnas Indonesia di laga melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski belum diketahui pasti penyebab klub tidak melepas Hillers, namun PSSI menghormati keputusan FC Twente. Back FC Twente, Mesil Girls absen membela timnas Indonesia di laga melawan Jepang di pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diketahui setelah tak ada nama Hillgers di daftar pemain FC Twente yang gabung ke timnas masing-masing di FIFA Matchday November 2024.
Dalam nama yang dirilis di laman resmi FC Twente, ada 6 pemain yang akan membela negaranya masing-masing di FIFA Matchday November 2024. Namun, tak ada nama Hilgers di daftar tersebut. Pihak FC Twente sendiri belum memberikan keterangan pasti kenapa Hilgers tak masuk daftar tersebut. Beragam spekulasi pun bermunculan mengenai kenapa Hilgers tak memperkuat timnas. Padahal, pemain 23 tahun itu sempat tampil saat Twente melawan Ajax Amsterdam. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan, Hilgers tidak akan memperkuat laga timnas versus Jepang. Dan Arya menyebut keputusan FC Twente tidak melepas Hilgers dapat diterima oleh PSSI. Informasi mengenai match ya, supaya tahu semua. Yang namanya pemain itu dipanggil H-3 atau H-4 ketika sebelum FIFA Matchday, setelah. Dan itu klub berhak memainkan pemain juga. Jadi ketika misalnya klubnya mes masih memakai mes, apalagi di laga yang sangat penting bagi klub, ya berhak untuk dimainkan. Dan setelah itu misalnya apa boleh buat nih, akibatnya mes ada cedera, ya itu konsekuensi juga yang nggak bisa kita pungkiri. Jadi tolong kita hargai pemain, kita hargai klub juga. Nggak semuanya kita punya hak terhadap pemain, teman-teman. Sebelumnya FC Twente dikabarkan tidak melepas Hilgers ke timnas Indonesia karena pemain itu sedang dalam tahap pemulihan cedera. Namun, Hilgers ternyata dimainkan saat Twente bermain imbang hadapi Ajax di lanjutan Liga Belanda, meski digantikan pemain lain di menit ke-84. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah sukses dalam ajang lari di tahun 2023, tahun ini Rexona kembali menyelenggarakan Rexona Run 2024. Dalam event ini, Rexona mengajak ribuan peserta dari kalangan pemula dan profesional untuk bersama terus aktif dan bergerak dengan mengikuti kegiatan ini. Rexona Run 2024. Setelah sukses dengan penyelenggaraan di tahun 2023, pada tahun ini Rexona akan kembali menyelenggarakan kegiatan Rexona Run. Ajang lari Rexona Run ini rencananya akan dilangsungkan pada hari Minggu 17 November mendatang di kawasan BSD City, Tangerang Selatan. Dalam konferensi persnya, Head of Deodorant and Baby Care Unilever Indonesia, Imelda, menjelaskan jika pada gelaran Rexona Run tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Berkolaborasi dengan musisi Sal Priadi, pada tahun ini Rexona Run mengusung tema lanjut terus dengan pesan pentingnya saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain melalui semangat berlari. Karena yang paling penting dari acara ini menurut aku adalah selain larinya adalah untuk mengetahui motivasi dan menemukan motivasi untuk bisa ketemu alasan lebih baik untuk bisa melanjutkan hidup. Dan inspirasi itu justru yang membuat aku tertarik untuk bisa terlibat dalam kegiatan ini. Harapannya dengan memilih event seperti Rexona Run 2024 ini itu bisa menjangkau masyarakat secara luas gitu, karena banyak yang bisa berpartisipasi gitu di acara ini. Untuk kategori larinya sendiri ada berapa kategori? Kita ada beberapa kategori, terutama kita ada reguler dan juga ada yang master. Master itu untuk usia di atas 40 tahun ke atas gitu. Nah, jaraknya sendiri sebenarnya kita sengaja ingin membuat Rexona Run ini sebagai safe space di mana pemula pun bisa berpartisipasi. Pada edisi kali ini, Rexona Run 2024 akan menggayat sebanyak 3.500 peserta dan menjadi safe place bagi para pelari pemula dengan jarak tempuh sejauh 7,2 km. Dengan ditemani oleh kesegaran Rexona yang memberikan perlindungan dari keringat dan bau badan selama 72 jam. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyebutkan bahwa sosok berinisial T, pengendali judi online, merupakan aktivis politik dari Partai PDIP dan menjadi tim pemenangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Sementara itu, Cagup Jakarta nomor urut 3, Pramono membantah mengenal sosok T tersebut.
Mantan Menkominfo sekaligus Menteri Koperasi Budi Aristiadi menyebut bahwa sosok berinisial T berada di balik skandal judi online yang menyeret sejumlah pegawai Kementerian Komdigi. Sosok berinisial T disebut Budi Ari sebagai orang yang menyodorkan tersangka AK menjadi tim tenaga pengawasan dan penindakan takedown situs judi online di Kominfo. Selain itu, Budi Ari juga mengatakan sosok T merupakan aktivis politik yang dekat dengan Menhub Budi Karya Sumadi, menjadi tim ses Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 dan kini bertugas di tim pemenangan Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta, serta menjadi ketua bidang konten sosial media PDI Perjuangan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung membantah mengenal sosok T yang disebut-sebut Budi Ari. Pramono menyerahkan langkah hukum kepada partai atas pernyataan Budi Ari. Saya sama sekali nggak kenal. Saya belum pernah ketemu, jadi saya tidak tahu. Nah, terkait somasinya itu, apakah ada? Ya itu kan tim, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak kenal, dan saya belum pernah ketemu. Sebelumnya, Budi Ari menyatakan siap diperiksa polisi terkait keterlibatannya dalam kasus judi online. Polisi juga telah menetapkan 18 orang tersangka. 10 diantaranya adalah pegawai di Kementerian Komdigi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menelpon Donald Trump dan menyampaikan sukacita atas terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Sementara itu, Trump menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang luar biasa dan memuji bahasa Inggris Presiden Prabowo. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. yes, sir, I've been, Very good, the English. all my training is American, sir. That's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting me, I guess. Yeah. It's, how are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, So sir. respected. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye. Bye, sir. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ajak perusahaan besar Amerika Serikat tingkatkan investasi di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan perwakilan perusahaan di Amerika Serikat.
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kenegaraan ke Amerika Serikat. Prabowo bersama sejumlah menteri bertemu dengan organisasi non-pemerintah di United States Indonesia Society atau USINDO. Dalam pertemuan itu, hadir pemimpin perusahaan besar Amerika Serikat seperti Freeport McMoran, Boeing, ExxonMobil, dan perusahaan besar lainnya. Total ada 25 pihak, baik dari Indonesia maupun Amerika Serikat yang ikut dalam pertemuan tersebut. Prabowo mendorong peningkatan investasi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, saya sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar ya di Amerika dan di dunia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Diskusi dalam pertemuan itu berjalan produktif karena perusahaan tersebut selama ini telah menjalin kerjasama dengan Indonesia. Selain investasi di bidang teknologi, isu energi terbarukan juga menjadi topik khusus yang dibicarakan bersama para pengusaha tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali bocorkan rencana kerjasama Indonesia dengan Cina di bidang militer saat dampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Beijing. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menceritakan pengalaman saat ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Cina beberapa waktu lalu. Ia juga membocorkan peningkatan kerjasama antar Indonesia dan Cina dalam segala bidang. Khusus di militer nantinya akan dilakukan kerjasama di bidang pertahanan, termasuk kemungkinan adanya pengadaan alutsista dari Republik Rakyat Tiongkok. Dari pembicaraan dengan seluruh pihak yang ada di Republik Rakyat Tiongkok, semuanya berjalan sangat harmonis ya. Kerjasama nanti akan banyak ditingkatkan di segala bidang. Khusus untuk militer juga akan ada kerjasama di bidang pertahanan, termasuk kemungkinan adanya pengadaan alutsista dari Republik Rakyat Tiongkok.